Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer atau kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K yang diusulkan dilakukan setelah pemilu. Bagaimana informasi selengkapnya? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Gubernur Sumatera Barat Edi Rahmayadi meminta dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda pembahasan tentang penghapusan tenaga honorer usai pemilu tahun 2024. Ia menuturkan bahwa penundaan pembahasan tersebut ditujukan agar persiapan pemilu ini bisa terlaksana dengan baik hingga dengan pada hari H pencoblosan. Usulan itu disampaikan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang tengah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengungkapkan bahwa pihaknya menerima masukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap penundaan pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ia menyampaikan bahwa usulan penundaan pembahasan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu selanjutnya akan dibahas secara bersama dengan pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dikatakannya bahwa Komisi 2 DPR RI ini rencananya bulan Agustus tahun 2023 akan segera merampungkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN ini menurut dia tinggal menunggu masuk masa sidang, sehingga pihaknya sudah menyelesaikan kemarin di Panja. Paling nanti di rapat kita satukan dengan pemerintah agar supaya pada awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus tahun 2023 itu sudah selesai dan dirampungkan. Ia mengakui bahwa proses pembahasan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini cukup memakan waktu yang lama ya. Seperti diketahui bahwa pembahasan ini dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga dengan tahun 2023 ini belum juga ditetapkan. Sehingga betapa banyak keuangan negara yang habis hanya untuk membahas satu dokumen ini. Oleh karena Komisi 2 DPR RI ingin memasukkan dasar untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Undang-Undang ASN, Doli menegaskan bahwa tidak akan ada dilakukan yang namanya penghapusan tenaga honorer sebelum ada solusi dalam regulasi dari pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Jadi memang Ketua Komisi 2 DPR RI sudah menegaskan bahwa di dokumen rancangan Undang-Undang ASN ini kebijakan penghapusan tenaga honorer sesuai dengan apa yang diamanahkan di surat edaran Menpan itu memang seminimal mungkin tidak dilakukan. Akan tetapi dilakukan kebijakan lain, yakni pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Adapun mekanisme dan prosedur pengangkatan itu belum diatur secara rinci di dokumen rancangan undang-undang ini, akan tetapi dari apa yang dikatakan oleh Humas dari Badan Kepegawaian Negara bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K ini tidak dilakukan secara otomatis, akan tetapi tetap melalui tahapan seleksi yang ketat, seleksi kepegawaian yang ketat yang mungkin selama ini telah dilakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI yang menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta kepada pemerintah dan sudah sepakat bahwa tidak akan ada yang namanya penghapusan tenaga honorer selama pemerintah tidak ada konsep di dalam menjelaskan tenaga honorer ini. Doli mengungkapkan bahwa dalam pembahasan Undang-Undang ASN ini pihak Komisi 2 DPR RI sudah melakukan pembahasan secara intensif hingga tidak sampai merugikan kelangsungan hidup ASN dan tenaga honorer ke depannya. Alhamdulillah, menurut dia dalam 6 bulan terakhir ini pihaknya sudah intensif baik secara formal di dalam Undang-Undang ASN maupun secara informal dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga mereka sudah menemukan titik temu antara DPR dan pemerintah
Ia pun membeberkan bahwa garis besar Undang-Undang ASN tersebut adalah tidak akan ada pemberhentian terhadap tenaga honorer. Kedua, tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau gaji yang diterima dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kebijakan honorer di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video